Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Kekuatan bawah tanah Asia akan berubah. Dengan atau tanpa restu para raja lama. Dengan darah dan api, ia akan menciptakan era barunya sendiri. Dan tak ada yang bisa menghentikannya. Di dalam ruang pertemuan yang hangat, diiringi aroma teh harum yang mengepul perlahan dari cangkir tanah liat, suasana terasa tenang namun penuh makna. Rangga duduk dengan tenang di sofa beludru merah, sementara Elang sosok dinginan tajam duduk di seberangnya. Mata tajamnya tak pernah lepas dari wajah Rangga. Waktunya memang sudah melewati 10 malam, tetapi Rangga tahu, Elang pasti datang lebih awal dan hanya menunggu di kejauhan. Ia tersenyum tipis. Tidak apa-apa, hanya setengah jam, ucap Elang singkat, lalu ikut masuk ke villa tanpa banyak kata. Setelah duduk berhadapan, Rangga menyeduhkan secangkir teh untuk sahabatnya itu. Aroma teh melati mengisi ruangan, memberikan rasa damai sejenak sebelum percakapan penting dimulai. Saudara Bagas Ardianta, panggil Rangga dengan suara rendah namun jelas, kamu memanggilku sore ini, tapi tidak menjelaskan apa-apa di telepon. Sekarang kita sudah bertemu, bisakah kamu memberitahuku apa yang ingin kamu sampaikan? Elang menghela napas pelan. Matanya menatap lurus ke arah Rangga. Rangga, apakah kamu benar-benar berencana membentuk kekuatan bawah tanah? Pertanyaan itu melayang seperti pedang yang dilemparkan ke udara. Namun Rangga tak terkejut. Ia tahu, kabar tentang rencananya pasti telah sampai ke telinga Adam Sentosa, dan Elang hanyalah utusan yang datang untuk mencari kepastian. Itu benar, jawab Rangga tenang, sambil mengangguk pelan. Aku memang sedang membangun sesuatu. Ia tahu, Adam Sentosa pasti sudah menduga hal ini. Apalagi setelah langkah-langkah besar Zhao Hongshan di Blood Phoenix Society. Semua itu tak bisa disembunyikan dari mata tajam sang jenderal. Namun, Rangga juga sadar bahwa diamnya Adam Sentosa bukan berarti dukungan penuh. Sebagai tentara, ia punya garis batas yang tak bisa dilanggar. Tapi selama Rangga tidak menyentuh ladang emas hitam, narkoba, atau perdagangan senjata ilegal, maka hubungan mereka masih aman. Elang mengernyit. Mengapa? Tanyanya langsung. Nada suaranya tak mengandung tuduhan, hanya keingintahuan yang tulus. Rangga menatap matanya dalam-dalam. Karena saudara Elang, ada beberapa hal di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara yang jujur. Aku butuh kekuatan ini untuk melakukan sesuatu. Namun, percayalah kekuatanku akan berbeda dari yang lain. Ada hal-hal yang tak akan pernah kusentuh. Ucapannya pendek, namun penuh makna. Tak ada janji besar, hanya keyakinan yang tertanam dalam jiwa. Dan Elang mengerti. Karena ia juga adalah seorang pejuang di balik bayang-bayang. Ia tahu, kadang kebenaran harus diraih dengan tangan berdarah. Ekspresinya yang dingin perlahan melunak. Namun Elang belum selesai. Seberapa besar rencanamu ini? Tanyanya lagi. Rangga tersenyum samar. Perlahan, ia menjulurkan jari telunjuknya dan membuat lingkaran besar di atas permukaan meja kayu. Besar. Sangat besar. Elang terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. Ia sudah mengerti. Ini bukan sekadar mimpi kecil. Ini adalah rencana untuk mengubah peta kekuatan bawah tanah Asia. Dan ia, sebagai sahabat serta saudara sejati, siap berdiri di samping Rangga. Hingga akhir. Di tengah halaman villa yang sunyi, udara terasa berubah. Tidak lagi hangat oleh aroma teh atau sejuknya angin malam. Kini, atmosfernya seperti membeku penuh ketegangan, penuh harapan. Rangga dan Elang berdiri saling berhadapan, jarak 4 meter memisahkan dua sahabat yang juga dua pejuang tangguh dari dunia bayangan. Lingkaran yang tadi digambarkan Rangga bukan sekadar simbol kekuatan biasa. Itu adalah lambang dari ambisi besar yang tak mengenal batas lingkaran yang meliputi seluruh dunia bawah tanah Asia. Dan kini, di sela-sela kesunyian itu, Elang telah siap. Tubuhnya tegak, otot-ototnya menegang, matanya menyala dengan semangat lama yang sempat tertidur. Ia ingin tahu. Ia harus tahu. Sampai di mana Rangga telah naik, hingga langit pun mungkin tak lagi menjadi batasnya. Saudara Elang, kata Rangga tenang, suaranya tidak lebih keras dari bisikan angin. Haruskah saya yang menyerang lebih dulu? Atau Anda? Elang mengangguk pelan. Kamu duluan. 5 detik. Jika kamu bisa mengalahkanku dalam 5 detik, aku akan memberimu kabar baik. Perjanjian itu terdengar ringan, namun maknanya dalam. 5 detik adalah penghargaan besar bagi Elang. Dalam waktu itu, bahkan Adam Sentosa sosok legendaris dalam dunia mereka tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Namun ia memberikan kesempatan itu pada Rangga. Bukan karena sombong, tapi karena ia percaya hanya satu orang di dunia ini yang bisa melakukan hal mustahil tersebut. Rangga tersenyum samar. Sebuah senyum yang membuat Elang sedikit gelisah. Senyum itu tidaklah sombong, tapi penuh arti. Seperti senyum seorang dewa yang sudah melihat akhir dari sebuah pertandingan sebelum dimulai. Tidak masalah. 4 kata sederhana. Namun begitu ia selesai berbicara, ekspresinya berubah.
Wajahnya tetap tenang. Tapi di balik ketenangan itu, sesuatu yang besar mulai bergolak. Mari kita mulai. Hitung mundur 5 detik. Elang mengangkat tangan, memberi isyarat bahwa hitungan telah dimulai. 1. Dalam sekejap, tubuh elang bergerak mundur cepat. Insting tempurnya bekerja secara alami. Ia tidak ingin memberi celah pada Rangga untuk menggunakan Shunpo, teknik gerakan kilat yang pernah membuatnya terperangah beberapa kali. 2. Elang menarik pedang pendeknya, sebilah besi pembunuh yang pernah mengalirkan darah ratusan musuh. Ujung pedangnya langsung melesat ke arah Rangga, serangan langsung yang tajam dan presisi. 3. Namun, Rangga masih diam. Tidak mengelak, tidak menangkis. Hanya berdiri di tempat, seolah-olah ia tidak merasakan bahaya yang mendekat. 4. Elang mengerat-kerat udara dengan serangan kedua, lebih cepat dan lebih ganas. Matanya fokus, sarafnya tegang. Ini adalah uji nyata. Dan meski ia tahu kemungkinannya kecil, ia tetap tak mau kalah dalam 5 detik. 5. Sebelum bilah baja menyentuh kulitnya, Rangga bergerak. Hanya satu langkah. Satu gerakan tangan. Dan segalanya berakhir. Pedang elang terlepas dari genggamannya. Tubuhnya terpental ke belakang seperti daun kering yang diterpa angin ribut. Ia mendarat dengan lutut membanting tanah, napasnya tersengal. Waktunya belum genap 5 detik. Rangga masih berdiri di tempat. Tidak berkeringat. Tidak bernapas berat. Hanya senyum tipis yang masih tersisa di sudut bibirnya. Elang mengangkat wajahnya, mata tajamnya kini dipenuhi keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Saudara elang, kata Rangga lembut, sambil melangkah maju dan menepuk bahunya. Sekarang, izinkan aku memberimu kabar baik itu. Di bawah langit malam yang tak berbintang, 2 sahabat, 2 pejuang, kembali bersatu. 1 sebagai murid, 1 sebagai guru. 1 sebagai bayangan, 1 sebagai badai. 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik. Saat jarum jam takdir seakan-akan bergerak perlahan, Rangga masih berdiri tenang seperti batu karang. Namun, tepat saat hitungan terakhir akan usai, tubuhnya berubah menjadi bayangan samar. Secepat kilat, ia lenyap dari pandangan, seolah terserap udara kosong. Elang mengerjapkan matanya tajam, refleksnya memang cepat, tetapi belum cukup untuk mengimbangi kecepatan itu. Kamu memang kalah, saudara elang. Suara Rangga datang entah dari mana, begitu rendah namun penuh keyakinan. Tiba-tiba, dari belakang, telapak tangan Rangga yang keras bagaikan baja meluncur deras, menyasar leher elang layaknya kapak tajam. Gerakan itu tidak disertai tenaga besar, karena ini hanya pertandingan biasa. Tetapi maksudnya jelas lawan sudah di bawah kendali. Tinjuan elang pun perlahan mengendur. Hatinya terasa dingin, ia tahu dirinya kalah. Bukan kalah biasa, tapi kalah telak tanpa daya. Perbedaan antara pedangnya dan ilmu silat Rangga terlalu besar. Bahkan bisa dikatakan, jurang pemisah itu nyaris mustahil dilampaui hanya dalam waktu singkat. Kemenangan Rangga adalah kemenangan mutlak, menindih, tanpa celah. Aku tidak salah membacamu, gumam elang dengan suara serak. Kau pasti bukan manusia biasa. Kau monster. Jenis monster yang paling langka dan aneh. Dalam hati, elang mencoba menenangkan diri. Kalah dari makhluk luar biasa seperti Rangga, baginya, lebih mudah diterima daripada kalah dari sesama manusia. Kalah dari manusia menimbulkan rasa malu dan frustrasi. Tapi kalah dari monster? Itu sudah nasib. Rangga yang setengah tahun lalu masih seorang pemula tanpa bekal ilmu tinggi, kini telah menjulang setinggi langit, bahkan membuat kelompok elit ketiga harus menunduk. Pertumbuhan semacam ini, selain disebut sebagai monster, tidak ada kata lain yang cocok. Pujian demi pujian, meskipun tak terucap, bergema dalam diam. Rangga tersenyum tipis, tidak menjawab. Ini bukan kali pertama elang menyebutnya monster. Ia langsung mengalihkan pembicaraan. Saudara elang, kabar baik apa yang tadi kamu bicarakan? Dao. Saudara Bagas Ardianta, kamu benar-benar ingin datang membantuku? Rangga bertanya dengan suara penuh keraguan. Matanya memancarkan cahaya kekagetan. Ia tahu betul sikap Bagas Ardianta terhadap kelompok ketiga. Maka sangat mengejutkan mendengar bahwa Bagas Ardianta rela meninggalkan posisinya di sana dan memilih datang membantu Rangga. Ini bukan sekadar kejutan biasa, ini adalah angin surga yang datang tiba-tiba. Yang paling dibutuhkan Rangga saat ini adalah orang-orang yang dapat dipercaya. Meskipun Zhao Hongshan sanggup memberinya banyak ahli, Rangga tetap butuh asisten yang loyal dan mampu mengelola kekuatan bawah tanahnya secara efektif. Dan elang adalah jawaban sempurna atas semua itu. Ilmu silat elang cukup tangguh, pengalamannya luas, ditambah lagi ia memahami sistem pelatihan dan manajemen ala kelompok ketiga. Yang Rangga inginkan bukan hanya pasukan pembunuh, tetapi sebuah organisasi terstruktur, mirip militer, yang disiplin dan terarah. Di tengah situasi genting seperti ini, elang adalah pilihan yang sulit digantikan. Apalagi, Rangga sendiri memiliki keyakinan besar pada elang. Kepercayaan yang tidak mudah goyah, walau badai ribut melanda. Ya,
Saya sudah bersepakat dengan Saudara Su. Mulai hari ini, saya secara resmi meninggalkan kelompok ketiga dan datang membantu Anda. Tentu saja, jika Anda tidak membutuhkan saya akan pergi ke sisi wanita itu untuk melindunginya. Elang mengucapkan kata-kata itu dengan suara tegas, tanpa keraguan sedikit pun. Matanya bersinar penuh keyakinan. Ia telah membuat keputusan, dan sekali langkah itu diambil, tak ada jalan kembali ke kelompok ketiga sekalipun Rangga menolak bantuan yang ia tawarkan. Rangga mengerti arti sebenarnya dari ucapan Elang. Dalam hati, ia terharu. Meskipun ia memang membutuhkan orang, tetapi ia tidak ingin Bagas Ardianta meninggalkan posisinya yang tinggi hanya demi membantunya. Namun, dengan tekad yang telah Elang tunjukkan, penolakan tak lagi mungkin dilakukan. Saudara Elang, kamu sudah berkata demikian, bagaimana mungkin aku, Rangga, sanggup menolak? Ujar Rangga dengan senyum samar, seolah tersenyum pada nasib sendiri. Hatinya hangat, karena Elang begitu peduli padanya. Tapi sebenarnya, lanjut Elang, kedatanganku kali ini bukan hanya untuk membantu Anda. Aku juga datang untuk menjaga pasukan bawah tanah Anda agar tetap dalam batas. Ini adalah niatku sendiri, bukan pesan dari Saudara Su. Rangga, dengarkan baik-baik, aku seorang tentara. Jika pasukanmu melakukan hal-hal yang melanggar prinsip-prinsip yang dapat ditoleransi oleh kelompok ketiga, maka jangan salahkan aku jika aku harus bertindak tanpa memandang hubungan persaudaraan kita. Kata-katanya keras, tajam, seperti bilah pedang yang baru diasah. Di matanya, terpatri tekad baja yang tak bisa digoyahkan. Saudara Elang, jangan khawatir. Kamu tidak akan mendapatkan kesempatan itu, jawab Rangga percaya diri. Ada beberapa garis yang tidak akan pernah kuinjak. Bukan hanya karena batas toleransi kelompok ketiga, tapi juga karena prinsip hidupku sendiri. Aku percaya padamu, sahut Bagas Ardianta singkat, namun penuh keyakinan. Ada sesuatu dalam jiwa Rangga yang dapat dirasakan langsung olehnya, sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Tidak lama setelah itu, Bagas Ardianta pun pergi. Rangga berjanji akan terbang ke Changsha bersamanya esok hari. Geng Selatan akan menjadi langkah pertama dalam rencana besar Rangga, sekaligus fondasi awal bagi kekuatan bawah tanah yang ia bangun. Sebagai wakil Rangga, Bagas Ardianta tentu saja tidak akan absen. Dengan bantuan Elang, rencana Rangga selanjutnya berjalan mulus bagaikan bebek di air tenang, lancar, tanpa hambatan. Pagi harinya, Rangga langsung menuju Bandara Internasional Ibu Kota. Saat ia tiba, Elang ternyata sudah lebih dulu menunggu. Sosoknya tegak, sikapnya serius. Dulu, hubungan mereka layaknya saudara dekat saling akrab, bahkan kadang seenaknya. Tapi kini, Elang memperlakukan Rangga sebagai atasan, menjaga etika dan protokol, meski hati mereka tetap terhubung erat. Rangga menyadari perubahan itu, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Ada hal-hal yang tidak perlu diucapkan, cukup dibuktikan dengan tindakan. Sekitar pukul 9 pagi, Rangga dan Elang naik pesawat langsung menuju Changsha, Hunan. Perjalanan memakan waktu sekitar 2 jam. Sepanjang penerbangan, Rangga menceritakan rencananya menghadapi geng Yunan. Kekuatan geng Selatan masih sangat besar, didukung oleh keluarga Bai. Lawan mereka kali ini bukan musuh biasa, maka hanya ada 2 kemungkinan, maju atau binasa. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Internasional Changsha. Setibanya di kota itu, Rangga tidak langsung menemui para anggota tim Zhao Hongshan, melainkan langsung menuju sebuah hotel kecil di pinggiran kota dengan mobil yang disediakan oleh Zhao. Elang menjadi pengemudi, dan kendaraan mereka meluncur tenang menuju tempat parkir sempit di belakang hotel itu. Beberapa saat kemudian, Rangga dan Elang menaiki tangga sempit di sudut hotel, hingga tiba di lantai atas, di depan sebuah kamar kecil. Rangga mengetuk pintu dengan ritme tertentu, ritme yang hanya diketahui oleh mereka yang benar-benar mengerti maknanya. Setelah mengetuk lebih dari 10 kali, akhirnya pintu terbuka perlahan. Yang pertama kali terlihat oleh mata Rangga dan Elang adalah seorang wanita. Wanita yang unik, dengan aura dingin namun memancarkan kekuatan yang tenang seperti bulan di tengah malam sunyi. Wajah wanita itu tertutup topeng dingin dari logam tipis, namun sepasang matanya yang tajam dan jernih memancarkan kecerdasan serta kewaspadaan. Sorot mata itu seolah mampu menembus jiwa, membuat siapapun yang berdiri di hadapannya merasa seperti terbaca dengan sempurna. Di dunia pembunuh, ia dikenal sebagai King Shi, salah satu anggota paling loyal dari kelompok pembunuh Ratu Ular, bahkan menjadi nyawa dari tim itu sendiri. Tim Ratu Ular pernah gagal dalam sebuah misi penting ketika membantu Rangga. Gagal, hingga akhirnya Rangga sendirilah yang turun tangan menyelamatkan situasi. Sejak saat itu, mereka menyatakan bahwa mereka memiliki utang misi kepada Rangga dan utang itu tidak akan dilupakan begitu saja. Kini, Rangga datang untuk mengambil janji itu. Untuk menghadapi geng Selatan, Rangga tak hanya mengandalkan pasukan bawah tanah Zhao Hongshan. Ia juga secara langsung menjemput bantuan dari tim Ratu Ular. Sementara Blood Phoenix Society bertugas membersihkan para anggota biasa dan mengguncang wilayah geng Selatan, tim Ratu Ular ditugaskan untuk menyingkirkan para tokoh penting di balik bayang-bayang. Dengan sinergi antara dua kelompok ini,
Peluang Rangga untuk mencaplok geng selatan naik hingga 80%. Dari balik bahunya, Elang melirik Kingshi dengan rasa penasaran. Ia bukan orang asing bagi dunia pembunuh, tetapi nama besar tim Ratu Ular selalu membuat hati para ahli bergidik. Di mata dunia hitam, mereka adalah tim pembunuh yang hampir sempurna, memiliki bakat terbaik di setiap bidang, mampu menyelesaikan segala jenis misi, dan kerap disebut sebagai keberadaan aneh yang bisa lenyap begitu saja sebelum target menyadari ancaman itu ada. Ini adalah pertama kalinya Elang melakukan kontak formal dengan mereka. Meskipun ia sudah sering mendengar cerita tentang kehebatan mereka, bertemu langsung tentu saja memberikan kesan tersendiri. Tuan Rangga, silakan masuk, ujar Kingshi sopan, membuka pintu kamar hotel kecil itu dan mempersilakan Rangga serta Elang masuk. Saat Rangga melangkah masuk, suasana di dalam ruangan langsung terasa tegang. Di sana sudah berkumpul para anggota utama tim Ratu Ular King Snake, pemimpin yang karismatik, Electric Snake, yang sedang asyik dengan catatannya, dan Sniper Snake, yang sibuk mengkilapkan senjatanya dengan teliti. Namun, Rangga tak bertanya meski menyadari ada satu kursi kosong, satu anggota yang hilang dibandingkan pertemuan terakhir mereka di ibu kota. Di dunia pembunuh, hidup dan mati adalah hal biasa. Hari ini masih bernapas, esok mungkin sudah menjadi abu. Tuan Rangga, kami siap. Kami dapat bertindak kapan saja, kata King Snake, maju menyambut Rangga sambil menjabat tangannya erat. Rangga mengangguk pelan. Mereka telah membicarakan rencana sebelumnya. Tetapi kali ini, nada suaranya lebih serius. Apakah persiapanmu cukup? Yang saya butuhkan adalah keberhasilan 100%, bukan kegagalan lagi. Nada itu menusuk, dingin, seperti bilah pisau yang menempel di leher. King Snake menegakkan tubuhnya. Tuan Rangga, yakinlah. Kali ini kami pasti akan berhasil. Tidak akan ada kesalahan lagi. Mereka semua tahu, kegagalan terdahulu adalah luka yang belum sembuh. Namun dari luka itulah mereka belajar. Dan kali ini, mereka tidak akan mundur. Rangga melihat jam di pergelangan tangannya. Jarum penunjuk waktu bergerak tenang. Sekarang pukul 10.49. Misi dimulai pada pukul 12. Anda memiliki 17 target. Saya beri waktu 5 jam. Saya harap sebelum pukul 5, saya sudah mendengar kabar baik dari Anda. Elang berdiri diam, menyaksikan semua ini. Ia tahu arti dari perintah itu. Para pejabat senior geng selatan akan dihabisi satu persatu. Orang-orang itu bukanlah makhluk suci. Setiap langkah mereka di dunia hitam dipenuhi darah. Jika harus mati, maka biarlah darah itu mengalir. Ia bukan penyelamat. Ia adalah pedang baru yang siap diasah. Dan karena ia telah memilih jalur ini, ia akan mengikuti prinsip barunya, prinsip kekuatan bawah tanah. Tidak masalah. Kami berjanji akan menyelesaikan tugas ini dalam waktu 5 jam. Suara King Snake tenang, namun penuh keyakinan. Mereka telah mempersiapkan operasi ini sedemikian rupa hingga setiap detailnya sudah dihitung dengan teliti. Kegagalan tidak lagi menjadi opsi. Di sampingnya, Kingshi hanya diam. Namun dari sorot matanya yang cerdas dan dingin, terpancar tekad baja. Sebagai jiwa dan pemimpin tim Ratu Ular, ia adalah otak di balik kegagalan misi sebelumnya. Dan karena itu, ia juga bertanggung jawab atas kesempurnaan kali ini. Jika ia gagal lagi, maka ia tak layak lagi menyandang gelar pemimpin tim Ratu Ular. Setelah semua persiapan selesai dan arahan diberikan, Rangga pun meninggalkan hotel kecil itu. Ia menuju tempat pertemuan yang telah disepakati sebelumnya, sebuah klub malam megah di kawasan Changsha, markas cabang Blood Phoenix Society di wilayah Hunan. Zhao Hongshan ternyata sudah menunggu lama. Ia datang ke Changsha semalam suntuk, menggunakan jalur rahasia untuk menghindari perhatian geng selatan. Sikapnya sungguh tulus, bahkan lebih serius daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini bukan sekadar kerjasama biasa, ini adalah aliansi yang bisa mengubah struktur kekuatan bawah tanah seluruh wilayah selatan. Kami harus membersihkan geng selatan dulu, bisik Zhao Hongshan saat Rangga memasuki ruangan. Setelah itu, saya akan membantu Anda membangun momentum besar. Jika kita ingin menancapkan kuku di wilayah ini, Changsha adalah titik awal yang sempurna. Di depan meja, sebuah peta besar terbentang, peta distribusi kekuatan geng selatan di seluruh Hunan. Setiap titik penting, gudang senjata, markas pengawal, hingga jaringan perdagangan mereka, tercatat dengan lengkap. Namun, ketika Zhao Hongshan melihat pedang yang tergantung di punggung Rangga, ekspresinya berubah. Bilah, matanya menyipit. Ia mengenal jenis senjata itu. Lebih dari itu, ia juga tahu bahwa bila seperti itu biasanya hanya dimiliki oleh para ahli elit dari kelompok militer ketiga. Dan ketika pandangannya beralih ke sosok tinggi tegap di belakang Rangga, sosok Elang keheranan itu berubah menjadi kejutan. Zhao Hongshan memang pernah mendengar nama Elang. Bahkan, ia pernah melakukan kontak langsung dengannya ketika Rangga memintanya untuk mengatur perlindungan bagi Suci Widyastuti. Tapi bagaimana mungkin seorang anggota kelompok ketiga, apalagi sekelas Elang, berdiri di sini, bersama Rangga? Jika Rangga tidak menjelaskan, hati Zhao Hongshan pasti mulai gelisah. Kelompok ketiga tidak pernah main-main.
Jika mereka mengirim seseorang, itu artinya mereka punya agenda tersendiri. Seolah membaca pikiran itu, Rangga langsung berkata, Hongshan, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini adalah Elang. Dia kini adalah orangku. Setelah geng selatan berhasil kami kuasai, dialah yang akan mengambil alih posisiku. Apa? Kata-kata itu membuat Xiao Hongshan terlonjak kaget. Matanya membelalak, wajahnya pucat seketika. Anggota kelompok ketiga yang bermartabat tinggi, bergabung sebagai pembantu langsung Rangga, dan bahkan akan mengambil alih kendali setelah rencana sukses? Ini adalah sesuatu yang bahkan dalam mimpi pun Xiao Hongshan tak pernah bayangkan. Dunia kekuatan bawah tanah penuh tipu daya. Namun kali ini, ia merasa seperti menyaksikan seekor naga turun dari langit, memilih berdiri di antara manusia biasa. Tapi itulah kenyataannya. Elang berdiri di samping Rangga, tenang, seperti batu karang yang tak goyah. Dan Rangga, dengan senyum samar, membiarkan keheningan itu berbicara sendiri. Karena dalam dunia silat modern, tidak ada yang mustahil selama kau berani mengambil langkah pertama. Bab 415 Bayangan Perang di Bawah Langit Hunan. Namun, perkataan Rangga justru membuat Xiao Hongshan semakin yakin akan kesuksesan kerja sama ini. Ia sudah terlalu sering menyaksikan hal-hal yang seharusnya mustahil menjadi kenyataan di tangan Rangga. Xiao Hongshan bukan lagi manusia biasa. Setelah terkejut sesaat, ia segera mengembalikan ketenangannya. Dengan sikap profesional dan hormat, ia langsung mengulurkan tangan ke Elang. Elang, saya harap kita bisa menjalin kerjasama yang baik di masa depan. Elang menerima jabat tangan itu dengan singkat. Ekspresinya tetap dingin, tak banyak berubah. Hanya ketika berhadapan langsung dengan orang-orang seperti Rangga atau Tuan Wibisana, sedikit kehangatan mungkin tersirat dalam sorot matanya. Setelah sapaan singkat itu, Rangga langsung masuk pada inti pembicaraan. Baiklah, Hongshan. Tolong jelaskan dulu situasi dan pengaturan saat ini. Xiao Hongshan mengangguk mantap. Sudah siap semua. Dengan gerakan tangan ringkas, ia mulai menjelaskan rencana operasi secara detail di depan peta besar geng selatan. Sebagai pelaksana dari strategi yang dirancang Rangga, Xiao Hongshan telah bekerja keras memastikan setiap detail sempurna. Geng selatan adalah organisasi besar yang mencakup seluruh wilayah Hunan. Namun untuk menumbangkan mereka, tidak perlu menghancurkan seluruh struktur cukup serang jantung kekuasaan mereka pemimpin dan wilayah vital. Untuk pemimpin geng selatan, kecuali Bai Kunhai, semua tokoh penting lainnya akan ditangani oleh tim Ratu Ular. Sementara itu, Blood Phoenix Society akan fokus menyerang wilayah-wilayah strategis. Dan Bai Kunhai, itu adalah urusan pribadi Rangga. Xiao Hongshan bahkan telah menambahkan beberapa elit dari organisasi pembunuh Blood Phoenix untuk memperkuat pasukan bawah tanahnya. Ini adalah langkah ekstra hati-hati untuk memastikan operasi berjalan lancar tanpa celah. Rangga mendengarkan penjelasan itu dengan tenang. Ia tidak memberikan komentar tambahan karena Xiao Hongshan benar-benar telah melakukan segalanya dengan sempurna. Di sampingnya, Elang juga diam. Meskipun ia tidak berkata apa-apa, dari pengaturan itu saja ia sudah bisa membayangkan hasil akhir dari geng selatan. Rencana Rangga kali ini hampir memastikan bahwa geng selatan tidak hanya akan dikalahkan, tapi langsung dicaplok tanpa sisa. Satu-satunya hal yang masih perlu dipertimbangkan adalah reaksi dari keluarga Bai di ibu kota. Kekuatan mereka di seluruh negeri masih sangat besar, dan bisa saja menjadi ancaman jika tidak diantisipasi. Beberapa hari terakhir, Changsha dilanda badai besar. Bukan badai alam, melainkan badai opini publik. Program klinik gratis yang digagas Rangga telah memicu gelombang besar antusiasme rakyat biasa, sekaligus kebencian dari para koruptor dan mafia lokal. Tapi dibandingkan riuh rendah klinik gratis itu, kondisi mental Bai Kunhai tengah hancur lebur. Ia kini berada di salah satu rumah sakit swasta terbaik di Changsha. Di sisinya, Bai Wei, putra sulung keluarga Bai, terbaring seperti mayat hidup masih bernapas, tapi tidak sadarkan diri. Tubuhnya lumpuh total, kondisi vegetatif. Bai Wei dipulangkan semalam dari ibu kota. Selama di sana, keluarga Bai telah meminta pendapat hampir semua dokter ahli, baik dari dunia kedokteran barat maupun ilmu pengobatan tradisional Tiongkok, termasuk Bai Qi sendiri. Tapi semua usaha itu sia-sia. Tak ada seorang pun yang bisa menyembuhkan Bai Wei. Akhirnya, satu-satunya harapan yang tersisa adalah Rangga. Bai Kunhai percaya bahwa Rangga akan datang ke Changsha besok untuk menghadiri acara klinik gratis. Dengan kekuasaannya di wilayah Hunan, ia yakin bisa membuat Rangga mau membantu menyembuhkan Bai Wei. Namun, Bai Kunhai harus memikirkan satu hal lebih dulu: perseteruan antara Bai Wei dan Rangga, serta yang paling berbahaya, video pengawasan itu. Video yang merekam adegan memalukan Bai Wei saat diseret tak berdaya oleh Rangga. Video yang bisa menghancurkan wajah keluarga Bai jika sampai tersebar ke publik. Dan itulah yang paling ditakuti Bai Kunhai. Karena sekali video itu muncul, maka bukan hanya harga diri keluarga Bai yang akan jatuh, tapi juga reputasi mereka sebagai salah satu keluarga besar di Tiongkok daratan. Perhitungan besar sedang dimulai. Di satu sisi,
Rangga bersiap melancarkan serangan habis-habisan terhadap geng selatan. Di sisi lain, Bai Kunhai bersiap menghadapi badai yang akan menimpa keluarganya. Langit malam Changsha mulai gelap. Bayangan pedang dan dendam bergema di udara. Pertempuran belum dimulai. Tapi gema perang sudah terdengar. Di tengah gejolak dan desiran angin malam yang dingin, Bai Kunhai digelora oleh badai amarah dalam dirinya. Kepalanya terasa berdenyut-denyut seperti dipukul ribuan palu. Tapi sakit kepala itu bukan apa-apa dibandingkan rasa panas yang membakar jantungnya. Keluarga Bai di ibu kota, dengan suara bulat, telah memberikan perintah keras dapatkan kembali video itu. Selamatkan nyawa Bai Qi dan Bai Wei. 2 hari tak terdengar kabar, namun diam-diam keluarga besar sudah merasa terancam. Mereka memerintahkan Bai Kunhai tanpa ampun, seakan tak peduli betapa sulitnya tugas yang diberikan. Rangga harus dikalahkan, rekaman harus hilang dari muka bumi, dan 2 jiwa itu Bai Qi dan Bai Wei harus tetap bernafas. Dan Bai Kunhai, pria tua berdarah dingin yang telah menguasai Hunan selama bertahun-tahun, tidak bisa menolak. Ia telah menyempurnakan seni pengendalian dengan cara-cara gelap. Darah telah lama menjadi tinta yang menulis sejarahnya. Pembunuhan, tipu daya, ancaman semua itu baginya hanyalah alat biasa. Tak heran jika ia kini menjadi tokoh menakutkan yang disegani bahkan di antara para penjahat. Namun kali ini, semua kekuatan dan pengalamannya terasa sia-sia. Rangga, dokter misterius yang dulu dianggap remeh, ternyata memiliki keahlian dan metode yang membuat segala rencana Bai Kunhai buyar. Orang itu seperti ular berbisa yang bersembunyi di balik daun lembab tiba-tiba muncul dan siap menggigit. Sementara itu, Bai Wei hanya bisa terbaring tak berdaya di atas tempat tidur, seperti mayat hidup. Mulutnya ingin berteriak, tapi suara tak mau keluar. Tangannya ingin menepis nasib buruk yang menimpanya, tapi ototnya tak mampu merespons. Penampilannya kini lebih rendah daripada abu yang tersapu angin. Hati kecilnya dipenuhi penyesalan yang mendalam. Andai ia tidak pernah mencoba menghina Rangga, andai ia tidak gegabah mengira dirinya kebal dari karma. Sayangnya, penyesalan adalah obat yang tak berguna setelah racun menjalar. Pada saat Bai Wei sedang larut dalam pikirannya, sebuah dering telepon memecah kesunyian. Bai Kunhai yang sedang termenung sontak terkejut. Wajahnya berubah drastis seolah melihat bayangan maut datang menjemput. Setelah menutup telepon, wajahnya pucat pasi. Tubuhnya gemetar, matanya memancarkan kilat amarah yang hampir meledak-ledak. Dengan geram, ia melemparkan ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Kutuk. Bagaimana bisa Blood Phoenix bertindak secepat ini? Mengapa tidak ada informasi sama sekali? Para sampah itu. Pengkhianat. Tidak becus. Teriakannya menggelegar seperti guntur di udara malam. Hatinya hangus dilanda kemarahan yang tiada tara. 3 jam lalu, benteng utama geng selatan di Hunan diserang secara bertubi-tubi. Serangan itu begitu telak, begitu tepat sasaran, seolah musuh tahu letak titik lemah mereka. Bahkan markas besar di Changsha Club Kasino bawah tanah yang menjadi pusat bisnis keluarga telah luluh lantak dihancurkan. Para pemimpin senior tewas satu persatu. Yang masih hidup hanyalah bos-bos kecil yang tak punya pengaruh. Artinya, Bai Kunhai kini adalah komandan tunggal geng selatan. Sayangnya, jabatan itu datang ketika kekuatan organisasi tinggal kenangan. Reputasi besarnya sebagai pemimpin tangguh mulai retak. Riuh-riuh ramai nama Bai Kunhai di masa lalu kini hanya tinggal cerita lama yang mungkin tak akan pernah terdengar lagi di telinga para pendekar rimba. Betapapun besarnya angin pemberontakan, takkan mampu menggoyahkan pendirian seorang pendekar yang telah membulatkan tekad. Bai Wei hanya bisa termenung dalam kebisuan. Tubuhnya terikat oleh cengkeraman ilmu sesat yang tak mampu ia lawan. Namun, pikiran dan hatinya berontak. Ia menyaksikan Bai Kunhai berdiri. Langkahnya tegas walau sorot matanya penuh amarah. Apa? Desis Bai Wei dalam hati. Suara itu hanya mampu bergema di dalam jiwanya sendiri. Siapa yang berani melawan keluarga Bai? Dalam dunia persilatan, nama Bai adalah nama yang besar, sebuah kekuatan yang menyerupai badai. Mereka bukan sekadar klan biasa, mereka adalah ular raksasa yang menjulurkan lidahnya ke segala penjuru, menghisap darah dari bumi Hunan. Dan kini, ada seseorang yang berani menginjak ekor ular itu. Lebih dari itu, ular itu telah mulai meronta dalam kesakitan. Bai Wei, tunggu aku di sini. Aku akan keluar dulu. Pintu kamar rumah sakit tertutup dengan suara pelan namun tegas. Bai Kunhai telah pergi, meninggalkan Bai Wei yang hanya bisa menatap kosong ke langit-langit. Tidak ada yang bisa dilakukan. Hanya diam dan menunggu. Seperti mayat hidup yang terpenjara dalam kulit sendiri. Di sudut lain Changsha, klub Baiyun yang dulunya menjadi simbol kekuatan gelap Bai Kunhai kini telah berubah wajah. Dari tempat rahasia pencucian uang dan markas strategis, kini telah menjadi singgasana baru para pembalas dendam. Di sanalah Rangga, Xiao Hongshan, dan Bagas Ardianta bersemayam bak dewa perang yang telah menaklukkan ibu kota musuh. Ruangan luas lobi klub kini dipenuhi oleh puluhan anggota Blood Phoenix Society, semua dalam posisi siaga. Di belakang mereka,
Para tahanan geng selatan terbaring dalam ketakutan, tak percaya bahwa benteng mereka dapat dihancurkan begitu mudah. Zhao Hongshan, dengan senyum dingin di bibirnya, menutup telepon. Matanya bersinar tajam saat ia berkata, "Tuan, tebakan Anda benar. Bai Kunhai sedang dalam perjalanan ke sini." Rangga tidak terkejut. Wajahnya tetap tenang seperti air danau di pagi hari. "Biarkan dia datang," katanya dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. "Kita harus memberinya kesempatan untuk melihat dengan matanya sendiri betapa hancurnya kerajaannya." Bagas Ardianta, yang jarang bicara, hanya mengangguk. Ia tahu, ini adalah babak terakhir dari pertarungan besar. Babak di mana dua jiwa pendekar bertemu, satu membawa dendam, satu lagi membawa noda darah masa lalu. Sementara itu, di luar klub, matahari mulai condong ke barat. Bayangan panjang menjalar di atas aspal. Bai Kunhai, dengan wajah murka dan pedang dendam terselip di pinggang, mendekati tempat yang dulunya adalah istananya. Kini, ia harus berhadapan dengan pria misterius bernama Rangga, yang telah membuat seluruh dunia Hunan berguncang. Langkah demi langkah, Bai Kunhai maju tanpa ragu. Meski jantungnya berdebar keras, ia tetap berjalan. Bukan karena yakin akan menang, tapi karena harga diri seorang pemimpin tidak boleh diremehkan. Ia tahu, jika kalah hari ini, maka nama Bai Kunhai akan hilang dari riwayat rimba persilatan. Dan riwayat, bagaimanapun juga, adalah segalanya bagi seorang pendekar. Sederhana saja, Rangga hanya ingin memancing seekor ular besar keluar dari sarangnya. Bukan sembarang ular, ini adalah ular berbisa yang selama ini merajai bumi Hunan. Bai Kunhai adalah ular itu, dan lubangnya kini telah terbakar habis. Dalam situasi seperti ini, jika Rangga adalah Bai Kunhai, ia pasti akan mengambil langkah terakhir. Tak ada lagi waktu untuk menahan diri. Jika musuh telah sampai ke jantung kerajaanmu, maka tak ada pilihan lain selain bertempur dengan segala yang kau punya. Dan jika Bai Kunhai tewas sekarang, tanpa sempat menjalankan rencana pamungkasnya, maka bom tersembunyi itu bisa meledak kapan saja dan membahayakan Rangga. Maka, biarlah ular itu datang sendiri. Biarlah ia melihat dengan mata kepala sendiri betapa hancurnya dunianya. Biarlah ia merasakan sendiri bagaimana rasanya dijebak dalam permainan yang ia kira bisa dikendalikan. Selama dia datang, aku masih khawatir dia tidak akan datang, gumam Rangga pelan, senyum samar tersungging di bibirnya. Tapi jika Bai Kunhai benar-benar tidak punya cadangan, ia pasti sudah lari secepat kilat. Dan lari bukan sifat seorang ksatria. Zhao Hongshan menghela napas. "Tuan, pukulan terakhir Bai Kunhai mungkin sangat kuat. Apakah Anda perlu saya panggil lebih banyak anggota?" Rangga menggeleng pelan. "Tidak usah. Biarkan pedangku yang mengurus sisanya." Keputusan itu bukan sekadar sombong atau gegabah. Ini adalah rencana yang matang. Kali ini, Rangga dan Bagas Ardianta tidak turun langsung dalam pembasmian benteng geng selatan. Tapi bagi Bagas yang akrab disapa Elang, ini adalah kesempatan emas untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Jika ia bisa mengalahkan Bai Kunhai di tempat ini, di markas selamanya, maka citra tak terkalahkan akan melekat padanya. Dengan begitu, ketika ia akhirnya mengambil alih kekuatan ini, semua orang akan tunduk tanpa ragu. Hasil 2 kali lipat dengan setengah tenaga. Zhao Hongshan menatap Rangga sejenak, lalu menghembuskan napas panjang. Senyum tipis dan keyakinan dingin di wajah Rangga membuatnya diam saja. "Baiklah. Mari kita tunggu sampai Bai Kunhai tiba." Dan Bai Kunhai tidak membuat mereka menunggu lama. 40 menit berselang, suara deruman mesin menggema di udara sore yang mulai menguning. Kendaraan hitam pekat berlapis baja berhenti tepat di depan gerbang klub Baiyun. Di belakangnya, 12 mobil off-road subhitam yang dimodifikasi secara rahasia menyusul satu persatu. Pintu mobil terbuka. 47 pria berjas hitam turun dengan gerakan presisi. Wajah-wajah dingin tanpa ekspresi. Tubuh-tubuh kekar yang dibentuk oleh darah dan api pertempuran. Otot-otot besar yang bukan hanya hasil latihan biasa, tapi penggemblengan kejam bertahun-tahun. Senjata mereka bukan main-main. 3 penembak bazooka siap melepaskan ledakan maut. 6 senapan modifikasi dengan daya tembus tinggi. Dan 38 AK-47 ringan yang siap melumat apapun di depan mereka. Ini adalah Black Hill, pasukan elit Bai Kunhai. Tim pembunuh bayangan yang bahkan putranya sendiri, Bai Wei, tak tahu keberadaannya. Hanya Bai Kunhai dan Tuhan yang tahu betapa ganasnya pasukan ini. Setiap anggota telah melalui pelatihan brutal, memiliki jiwa dingin dan niat membunuh yang nyaris tak tertandingi. Setiap misi yang diberikan pada mereka selalu berhasil. Dan lebih dari itu, tidak pernah ada saksi hidup. Namun hari ini, mereka datang bukan untuk menyerang sebuah markas atau membunuh seorang target. Mereka datang untuk membalas dendam. Untuk merebut kembali kehormatan. Untuk membuktikan bahwa Bai Kunhai belum mati. Langkah demi langkah, rombongan itu maju menuju pintu masuk klub Baiyun. Di dalam, Rangga tetap duduk santai. Bagas Ardianta berdiri tegak, tangannya menyentuh gagang pedang. Zhao Hongshan menarik napas panjang. Dia datang,
kata Rangga pelan. Waktunya tiba, sahut Bagas. Angin malam mulai bertiup. Langit bergemuruh. Rimba persilatan Hunan akan segera menyaksikan duel terakhir antara dua raja yang saling bertentangan. Darah akan mengalir. Riwayat akan ditulis ulang. Dari balik tembok bawah tanah villa megah Bai Kunhai, tersembunyi di dalam gua besi yang tak pernah tersentuh cahaya matahari, bermarkaslah pasukan paling mematikan dari geng Selatan Black Hill. Tim pembunuh elit yang tak pernah meninggalkan saksi, tak pernah gagal menyelesaikan misi, dan tak pernah pulang sebelum darah menggenang. Selama ini, mereka hanya muncul saat Bai Kunhai benar-benar membutuhkan tangan besi. Dan kini, setelah seluruh benteng Hunan luluh lantak, inilah saatnya mereka bangkit dari kegelapan. Bukan untuk melindungi kerajaan tapi untuk merobek jantung musuh yang telah berani menghancurkannya. Bai Kunhai adalah ular tua yang masih punya bisa. Jika bukan karena Black Hill, ia pasti sudah lari entah kemana. Tapi dengan pasukan pembunuh ini di belakangnya, ia yakinnya masih punya hak untuk bernegosiasi. Bahkan jika negosiasi itu harus dilakukan dengan peluru dan nyawa. Langkah kakinya turun dari mobil terakhir. Wajahnya dingin bagaikan es pegunungan utara. Matanya menusuk seperti pedang yang baru saja diasah. Niat membunuh yang menguar dari tubuhnya cukup untuk membuat udara di sekitarnya membeku. Masuk. Siapapun yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Itulah perintah pertama. Singkat, tegas, penuh dendam. Dan Black Hill langsung bertindak. Seperti bayangan yang melesat tanpa suara, separuh dari mereka mendahului Bai Kunhai menuju pintu klub. Sisanya tetap menjaga sang pemimpin, senjata siap ditembakkan kapan saja. Tidak ada perlawanan di sepanjang jalan. Klub Baiyun sepi bagaikan kuburan. Tak ada penjaga, tak ada penghadangan. Hanya angin malam yang berbisik di antara dinding kosong. Ketika Bai Kunhai akhirnya masuk lobi klub, matanya menyipit. Di sanalah mereka. Rangga, Zhao Hongshan, dan Bagas Ardiantalang duduk santai di sofa, seolah menunggu tamu yang datang berkunjung. Hanya 3 orang. Bai Kunhai tersenyum dingin. Apakah ini keberanian? Atau ketidaktahuan? 47 senjata langsung mengarah ke arah mereka. Setiap jari dipelatuk. Cukup satu kata darinya, dan 3 jiwa itu akan hancur berkeping-keping. Namun, Bai Kunhai tidak buru-buru. Ia ingin melihat apa yang sebenarnya direncanakan oleh lawannya. Ia tahu Zhao Hongshan tidak mungkin begitu bodoh. Tapi kini, semua keuntungan ada di tangannya. Yang tidak diketahui Bai Kunhai adalah, di lantai 3 klub, sebuah ruangan besar dipenuhi oleh lebih dari 200 anggota Blood Phoenix Society. Layar besar di depan mereka menayangkan gambar hidup dari lobi bawah. Semua mata tertuju pada adegan yang tengah berlangsung. Ini adalah panggung. Dan Elang akan menjadi bintangnya. Rangga tahu, ini adalah kesempatan emas bagi Bagas Ardianta untuk menciptakan legenda barunya. Citra tak terkalahkan harus dibentuk di hadapan para anggota. Dan tidak ada cara yang lebih baik selain menghadapi Bai Kunhai secara langsung, dengan risiko yang nyata. Zhao Hongshan menatap Rangga, hatinya bergolak. Ia tahu rencana ini gila. Mereka bertiga menghadapi tim pembunuh bersenjata lengkap, sementara pasukan utama hanya menonton dari atas. Tapi ia juga tahu Rangga tidak pernah membuat langkah gegabah. Kepercayaan diri Rangga membuatnya gelisah. Dari mana keyakinan itu berasal? Bagas Ardianta sendiri sedikit terkejut. Bai Kunhai memiliki kekuatan senjata yang sangat besar. Jika sampai hari ini, Blood Phoenix Society bahkan belum bisa menembus informasi tentang kekuatan semacam ini, maka betapa butanya mata mereka selama ini. Namun, Bai Kunhai salah kaprah. Ia mengira 3 orang itu takut. Ia mengira kemenangan tinggal selangkah lagi. Padahal, itulah jebakan terbesar. Karena Elang belum menunjukkan taringnya. Dan Rangga, dokter misterius dengan jiwa pendekar, sedang menunggu momen tepat untuk mengakhiri riwayat seekor ular tua yang sombong. Angin berdesir. Senapan terangkat. Napas tertahan. Pertaruhan jiwa dan harga diri akan segera dimulai. Elang Bagas Ardianta menghela napas dalam diam. Hatinya sedikit lebih tenang setelah mempertimbangkan hubungan rumit antara Bai Kunhai dan keluarga besar Bai di ibu kota. Jika ada satu hal yang bisa dimanfaatkan, maka itu adalah ikatan keluarga yang erat dan tradisi kekuasaan yang tak pernah goyah. Geng Selatan mungkin telah terluka parah, tetapi dengan dukungan dari keluarga pusat, mereka masih bisa bangkit kembali seperti ular yang berganti kulit. Namun, bagi Bagas Ardianta sendiri, tidak ada rasa takut sedikit pun terhadap pasukan bersenjata yang mengelilingi mereka saat ini. Ia tahu benar sifat Rangga. Xiao Daofian dokter misterius yang juga pendekar berdarah dingin tidak akan pernah membuat langkah gegabah. Dia hanya akan bertindak jika yakin akan menang. Dan Elang ingat betul apa yang dikatakan oleh Adam Sentosa Rangga adalah ahli racun yang luar biasa. Dalam pertempuran sebelumnya melawan Rizky Adikusuma, Rangga bahkan berhasil mengendalikan lebih dari 100 pembunuh hanya dengan teknik pengendalian saraf menggunakan racun ilmu silat. Kini, Bai Kunhai hanya membawa 47 orang. Dengan kemampuan Rangga,
Angka itu bukanlah ancaman besar. Saat Bai Kunhai berjalan menuju tengah lobi, rombongan Black Hill langsung membentuk formasi pengepungan. Senapan siap ditembakkan, peluru sudah menyentuh pelatuk. Udara penuh ketegangan, dipenuhi niat membunuh yang hampir bisa diraba. Tapi Rangga tetap duduk santai. Di wajahnya tersungging senyum tipis yang tak pernah pudar. Sosoknya begitu tenang, seakan-akan ia sedang duduk di bawah pohon teh sore hari, bukan di tengah medan tempur yang bisa meledak kapan saja. Bai Kunhai menatap Zhao Hongshan terlebih dahulu. Wajahnya tak berubah, tapi matanya menyipit. Ia tahu siapa pria itu, salah satu raja dunia bawah tanah, pemimpin Blood Phoenix Society yang disegani banyak pihak. Namun, Bai Kunhai tak menghabiskan waktu lama. Pandangannya beralih ke elang, lalu akhirnya berhenti pada Rangga. Apakah itu dia Rangga? Ia tak mengenal sosok Bagas Ardianta. Melihat sikap dingin elang, Bai Kunhai mengira pria itu hanyalah pengawal biasa. Ia justru lebih tertarik pada Rangga. Ia pernah menonton acara klinik gratis Rangga di Guanzhen Hall. Bahkan sempat berpikir untuk menjadi anggota klub pengobatannya. Keterampilan medis Rangga memang legendaris, cukup kuat untuk menarik minat para tokoh besar seperti dirinya. Sayang sekali, putranya justru nekat menyinggung pria ini. Dan kini, ia harus bertemu Rangga dalam suasana seperti ini di tengah reruntuhan kerajaannya. Pikiran Bai Kunhai berputar cepat. Keberadaan Rangga di sini bersama Zhao Hongshan, ditambah serangan mendadak Blood Phoenix Society terhadap geng selatan, jelas bukan kebetulan. Mungkin, inilah akar dari semua malapetaka ini. Jika benar begitu, maka hari ini ia bisa sekaligus menyelesaikan masalah Bai Wei dan Bai Qi, serta meredam konflik dengan keluarga besar Bai di ibu kota. Senyum sinis terukir di bibirnya. Jika semuanya sesuai dugaan, maka ia masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan. Zhao Hongshan, ujar Bai Kunhai dengan suara rendah namun penuh tekanan. Aku, Bai Kunhai, tidak pernah punya perselisihan dengan Blood Phoenix Society MU. Di seluruh Hunan, kita selama ini hidup beriringan. Tapi kali ini, kamu berani menyerang geng selatan seperti ini? Beranikah aku bertanya? Apakah kamu pikir aku ini siapa? Apakah kamu pikir kekuatan Blood Phoenix MU cukup untuk menghancurkan keluarga Bai? Nada suara Bai Kunhai tinggi. Posturnya tegak. Matanya menusuk. Ia tidak ingin terlihat lemah. Meski ia tahu, nyawanya bisa melayang dalam hitungan detik jika lawannya tak memiliki niat baik. Zhao Hongshan tersenyum samar. Bai Kunhai, saya pikir Anda mungkin salah paham. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya hanya dipercayakan oleh seseorang. Kata-kata itu terucap begitu ringan, tapi tepat sasaran. Zhao Hongshan tahu, ini adalah dialog yang diinstruksikan oleh Rangga. Dan faktanya, memang benar. Semua ini bukan inisiatifnya. Ia hanya menjalankan amanat. Rangga tetap diam. Ia biarkan Bai Kunhai merasakan beban dari keheningannya. Biarlah sang ular tua meraba-raba jawaban yang belum tentu bisa ia temukan. Di atas, di lantai 3, layar besar terus menayangkan adegan hidup. Lebih dari 200 mata terpaku pada setiap gerak-gerik elang dan Rangga. Ini bukan hanya pertemuan dua kubu. Ini adalah awal dari sebuah legenda baru. Dan Rangga, dengan senyum dingin di bibirnya, siap menulis babak selanjutnya. Siapa itu? Tanya Bai Kunhai dengan suara lantang, sorot matanya menusuk lurus ke arah Rangga. Dalam hati, ia menduga kuat bahwa orang yang disebut-sebut oleh Zhao Hongshan tak lain adalah lelaki di hadapannya ini. Orang itu adalah aku. Belum sempat Zhao Hongshan menjawab, Rangga telah lebih dulu menyatakan dirinya dengan singkat dan tenang, seolah-olah tidak ada beban apapun di pundaknya. Jawaban itu cukup bagi Bai Kunhai untuk membenarkan dugaannya semula. Rangga Tuan Rangga, gumam Bai Kunhai perlahan, pandangan matanya kian dingin. Ia menatap Rangga dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara berat, saya tidak mengerti, mengapa Tuan Rangga harus terlibat dalam hal ini? Jika hanya karena perselisihan kecil antar anak muda, bukankah ini terlalu berlebihan? Dalam pikiran Bai Kunhai, tidak ada alasan lain yang lebih logis selain insiden Bai Wei. Tempat ini jauh dari ibu kota, dan Rangga belum pernah terdengar bertandang ke Changsha sebelumnya. Mustahil geng selatan memiliki dendam lama terhadap Rangga. Maka, insiden Bai Wei adalah satu-satunya jawaban yang masuk akal. Benarkah? Ucap Rangga dengan senyum samar di bibir. Senyum yang dingin, penuh arti. Di dunia Kang Ou, di dunia bawah tanah, kekuatan adalah segalanya. Soal benar dan salah, soal budi luhur dan adat, semua itu hanyalah retorika kosong belaka. Tentu saja, Bai Wei memang menjadi awal mula segalanya. Tanpa insiden itu, Rangga mungkin takkan melirik geng selatan. Wilayah selatan memang luas, tetapi ia bisa saja memilih kota yang lebih dekat dengan Jincheng atau bahkan ibu kota. Namun begitulah jalannya takdir. Siapa duluan sampai, dialah yang berhak. Hunan hanyalah permulaan. Tujuan Rangga jauh lebih besar menguasai seluruh wilayah. Dan ia akan mencapainya, cepat atau lambat. Tuan Rangga,
desis Bai Kunhai. Suaranya kini lebih rendah namun syarat ancaman. Saya harap Tuan dapat memberikan penjelasan yang masuk akal atas peristiwa malam ini. Lagi pula, Tuan pasti masih bisa melakukan sesuatu untuk menyembuhkan lukanya Bai Wei, bukan? Namun Bai Kunhai tampaknya masih percaya diri, masih yakin posisi tawarnya lebih tinggi. Ia memegang kendali, atau begitulah yang ia kira. Dengan demikian, ia mencoba menempatkan diri pada posisi moral yang lebih unggul. Sejenak Bai Kunhai berhenti, lalu lanjutnya, jika Tuan bersedia membawa rombongan ini pergi dari sini dan merawat cedera Bai Wei, maka saya sanggup melupakan semua ini. Namun jika Tuan menolak, maka saya, Bai Kunhai, akan tetap setia menemani langkah Tuan sampai titik darah penghabisan. Wilayah, bagi Bai Kunhai, itu bukan perkara hidup mati. Jika wilayah itu hilang, ia akan merebutnya kembali. Takkan ada kerugian besar. Yang penting adalah kesempatan kali ini kesempatan untuk menyelesaikan tugas keluarga Bai secara tuntas. Jika berhasil, Bai Kunhai akan menuai keuntungan besar. Ia yakin, Rangga tak punya banyak pilihan. Seandainya dulu Rangga pernah melakukan penyergapan, mungkin masih bisa dipercaya. Tapi saat ini, saat mereka bertiga sudah terkepung seperti ikan di dalam baskom, bagaimana mungkin Rangga masih bisa berkata tidak? Bagaimana kalau aku bilang tidak? Namun, jawaban Rangga sungguh di luar dugaan. Langsung, tegas, tanpa rasa takut sedikit pun. Penolakan yang membuat mata Bai Kunhai langsung menyipit tajam. Kalau begitu, maafkan saya, ujar Bai Kunhai dingin, saya hanya bisa meminta Tuan untuk ikut ke tempat saya dulu. Kata duduk yang disebut Bai Kunhai tentu saja bukan sekadar undangan sopan. Duduk di sini artinya tahanan rumah. Rangga dan dua temannya akan dikurung, dibuat tak berkutik, sebagaimana burung yang sayapnya dipatahkan sebelum terbang. Oke, kalau begitu aku akan berdiri di sini sekarang. Jika kamu pikir kamu bisa membawa kami pergi, silakan saja, Rangga berkata dengan suara rendah, senyum tipis menghiasi bibirnya. Setelah itu, ia dengan tenang kembali duduk di sofa, seolah-olah tidak merasa terkepung, seolah-olah nyawanya tidak sedang digantung di ujung pedang. Di sisinya, elang akhirnya berdiri. Tubuhnya tegak, mata tajam siap menyerang. Ia tahu saat ini adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Waktunya telah tiba. Aku tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Bai Kunhai mendengus dalam hati. Dalam pandangan matanya, sikap Rangga seperti pisau bermata dua tajam, tetapi penuh ejekan. Semula, Bai Kunhai masih berharap bisa menyelesaikan perkara besar menjadi masalah kecil. Bagaimanapun juga, Rangga memegang kunci penting dari kasus keluarga Bai. Nasib Bai Wei dan Bai Qi bergantung pada apa yang dikatakannya. Apalagi dengan identitas Zhao Hongshan yang ternyata jauh lebih tinggi dari yang mereka sangka. Cukup untuk membuat Bai Kunhai dan keluarga Bai menurunkan senjata. Namun, Rangga terlalu sombong. Terlalu angkuh. Seakan-akan ia tak pernah mendengar kata tunduk. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, desis Bai Kunhai dingin. Kesabarannya memang tidak tanpa batas. Karena Rangga tak tahu diri, baiklah biarlah ia merasakan pahitnya dunia Kang Ou yang sesungguhnya. Setelah itu, Bai Kunhai langsung memberi isyarat kepada para pembantunya. Perintah itu jelas tangkap Rangga dan 3 orang temannya sekarang juga. Sedangkan untuk elang yang baru saja bangkit berdiri, Bai Kunhai bahkan tak sempat melirik. Hatinya berkata apa yang bisa dilakukan oleh satu orang ketika sudah terkepung begini? Kira-kira 10 orang dari tim pembunuh hitam segera maju serentak, menuju Rangga dan rombongan. Mereka bergerak cepat, langkah-langkah mereka berat, penuh ancaman. Melihat musuh mulai bergerak, Zhao Hongshan menyipitkan matanya. Siapa dirinya? Bagaimana mungkin ia rela ditangkap seperti penjahat biasa? Jika saja Rangga tidak ada di sana, mungkin ia sudah berdiri dan mengeluarkan segala ancaman. Ia yakin, Bai Kunhai takkan berani main-main dengannya. Tapi kali ini, ia melihat wajah Rangga yang tetap tenang seperti gunung yang menjulang. Hati Zhao Hongshan pun ikut tenang. Ia memilih untuk percaya. Percaya pada Rangga. Meskipun keyakinan itu terkesan bodoh, meskipun ia sendiri tidak tahu mengapa ia harus percaya. Rangga yang duduk tenang itu juga memperhatikan reaksi Zhao Hongshan. Melihat sahabatnya berhasil menahan diri, senyum samar di wajah Rangga semakin dalam. Awalnya, ia hanya menduga bahwa Zhao Hongshan layak diajak bekerja sama. Sekarang, ia yakin benar matanya tak salah menilai. Adapun elang, ia sudah berdiri. Tubuhnya tegak laksana elang yang siap terbang. Matanya tajam, pedangnya diam di tangan, tapi setiap ototnya siap meledak. Ia menunggu aba-aba dari Rangga. Atau racun yang akan datang secara tiba-tiba. Kali ini, ia siap. Ia percaya, Rangga pasti punya jalan. Dan benar saja. Saat anggota tim pembunuh hitam melihat elang berdiri, mereka langsung menerjang maju. Dengan jumlah yang unggul dan posisi yang menguntungkan, mereka yakin dapat menangkap lelaki itu dengan mudah. Namun sayang, walau kekuatan mereka besar, walau jumlah mereka banyak,
mereka tetap tak mampu mengimbangi kilatan pedang elang. Dalam sekejap mata, bilah baja itu sudah menyambar ke arah lawan terdekat. Gerakannya cepat seperti kilat, tubuhnya melompat ke depan secepat bayangan. Lalu, dengan sekali ayunan, pedang elang berubah menjadi aliran angin tajam, menusuk lurus ke arah senjata lawan, siap membelah baja dan tulang dalam satu helaan napas. Bila itu meluncur seperti kilat, tajam dan tanpa belas kasihan. Serangannya cepat bukan kepalang, seolah-olah angin pun tak mampu mengejarnya. Pedang di tangan Rangga tidak hanya membawa tenaga yang mengguncang bumi, tetapi juga racun yang mematikan meski ia tidak benar-benar menggunakannya kali ini. Sekali tebas, pergelangan tangan lawan telah terpotong dengan presisi tinggi. Pistol jatuh dari genggaman anggota pasukan pembunuh hitam, disusul tubuhnya yang roboh akibat sapuan kaki yang dilakukan secara bersamaan. Gerakan itu begitu ringkas, seolah semua gerak-gerik musuh telah dibaca lebih dulu oleh mata pedangnya. Waktu belum genap 1 detik, serentetan tembakan sudah dilepaskan. Kecepatan tangan Rangga dalam menembak setajam kecepatan bilahnya. Ia lalu melesat maju, seperti macan tutul yang telah siap menerkam mangsa. Namun, anggota kedua dari pasukan pembunuh hitam mulai bereaksi. Sayangnya, reaksi mereka masih terlalu lambat. Mereka masih berharap bisa menangkap Rangga hidup-hidup, sehingga belum berniat menembakkan senjata api yang mereka pegang. Namun harapan itu tak sempat terwujud. Beberapa jeritan pecah berturut-turut, selisih hanya 1 atau 2 detik saja. 4 orang anggota pasukan pembunuh hitam yang berada di sekeliling Rangga langsung terlempar ke belakang, seolah ditendang oleh badai yang tak terlihat. Meskipun kemampuan pasukan pembunuh hitam memang luar biasa, namun ketika berhadapan dengan elang, salah satu elit kelompok ketiga, kekuatan mereka ternyata masih kalah jauh. Dalam waktu singkat, 5 orang dari mereka telah tumbang. Melihat pemandangan itu, mata Bai Kunhai tampak berkilat-kilat, menunjukkan sedikit rasa terkejut. Namun ekspresinya tetap dingin, tak tergoyahkan. Dia memang ahli dalam menjaga wajahnya agar tetap datar, tetapi hal itu tidak cukup untuk mengubah arah pertempuran. Pada saat itulah, beberapa anggota pasukan pembunuh hitam lainnya mulai menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi bersikeras menangkap Rangga hidup-hidup dengan tangan kosong. Mereka langsung mengangkat senjata, mengarahkan moncong pistol ke arah pedang itu. Namun elang tidak gegabah. Ia sadar, betapa hebatnya dirinya, ia tetaplah manusia biasa. Di hadapan peluru, tubuhnya tidak mungkin bisa menahan tembakan. Ia pun mengalihkan pandangan tajamnya kepada Rangga. Bagas Ardianta tahu apa maksud pandangan itu. Kini, ia akhirnya mengangguk pelan. Cukup 1 anggukan saja untuk menyampaikan pesan penting itu. Orang lain mungkin tak akan mengerti, tapi elang pasti mengerti. Benar saja, begitu menerima isyarat itu, elang langsung beralih sasaran. Ia melompat maju, sekilat bayangan, menuju anggota pasukan pembunuh hitam yang terdekat. Tanpa ragu-ragu, ia melancarkan serangan bertubi-tubi. Sepenuhnya ia percaya pada Bagas Ardianta, sebagaimana Bagas Ardianta juga percaya padanya. Melihat Bagas Ardianta nekat menyerang, wajah para pembunuh hitam berubah menjadi masam. Mereka memang tidak langsung menembak, karena tujuan awal mereka adalah menangkapnya hidup-hidup. Tetapi mereka ingin membuatnya tak berkutik. Namun, saat mereka hendak bertindak, tiba-tiba mereka merasakan sesuatu yang aneh. Lengan mereka terasa mati rasa, seolah kehilangan kekuatan. Tubuh masih bisa bergerak, tetapi otot lengan mereka lemas tak bertenaga. Terkejut, sangat terkejut. Setelah menyaksikan sendiri bagaimana pedang itu dengan mudah menjatuhkan anggota terakhir dari pasukan pembunuh hitam, hampir semua orang di klub malam itu tercengang. Hanya Rangga yang tetap tenang, seolah inilah yang memang harus terjadi. Zhao Hongshan, tokoh yang biasanya tenang dan penuh karisma, sampai membuka mulutnya lebar-lebar, tak percaya. Ini bukan hasil yang ia perkirakan sebelumnya. Meskipun ia tahu kalau Bagas Ardianta dari kelompok ketiga memiliki ilmu silat tinggi, ia tak menyangka pemuda itu bisa menghadapi seluruh kekuatan geng Bai Kunhai seorang diri. Nyatanya, Bagas Ardianta tidak hanya mampu menghadapi mereka, tetapi bahkan mengalahkan semuanya tanpa kesulitan berarti. Baru saat itulah Zhao Hongshan menyadari mengapa Rangga bisa begitu percaya diri. Semua ini, ternyata, adalah bagian dari rencana besar yang telah direncanakan dengan matang. Bai Kunhai tak mampu mempercayai apa yang terjadi. Bukan hanya tidak percaya, ia bahkan menolak menerima kenyataan pahit di hadapannya. Seluruh tim pembunuh hitam pasukan elit yang selama ini menjadi andalannya telah roboh satu persatu oleh tangan elang. Serangan elang mengguncang jiwa. Cepat, tepat, dan hancur-hancuran. Tak ada seorang pun dari lebih dari 40 anggota pasukan itu yang mampu bertahan, apalagi melawan balik. Bahkan tak seorang pun di antara mereka sempat melepaskan tembakan. Inilah yang paling tak masuk akal bagi Bai Kunhai. Dalam situasi seperti ini, cukup 1 peluru saja untuk mengubah arah pertempuran. Namun nyatanya, semua anggota tim itu seperti tersihir tak seorang pun menyentuh senjata api yang mereka bawa. Bai Kunhai tak mengerti. Ia tak tahu bagaimana bisa begitu banyak pembunuh berpengalaman kehilangan kendali atas lengan mereka secara bersamaan.
Senjata yang tadinya digenggam erat langsung terlepas, jatuh ke lantai dengan dentuman keras. Mereka mencoba bangkit, tapi tenaga telah lenyap dari tubuh mereka. Seandainya mereka masih mampu menembak, tentulah pedang itu sudah ditembus ratusan peluru. Tetapi kini, mereka bahkan tak mampu menyentuh ujung pakaian lawan. Satu persatu terpental ke belakang, ditumbangkan tanpa ampun oleh serangan elang yang tak kenal lelah. Di tengah lobi yang porak-poranda, hanya Rangga dan Elang yang benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi. Rangga, dengan kemampuan uniknya mengendalikan aliran listrik di area tersebut, telah membuat semua anggota pasukan pembunuh hitam lumpuh dalam sekejap. Otot-otot mereka menegang, syaraf mati rasa, dan kekuatan lenyap seketika. Sementara Bagas Ardianta Elang memang tahu bahwa sesuatu sedang terjadi, tetapi ia mengira itu adalah racun atau teknik ilmu silat yang sangat tinggi. Ia tak tahu bahwa Rangga menggunakan kekuatan listrik, dan toh, itu bukan hal penting saat ini. Yang penting adalah hasil tim pembunuh hitam telah tumbang. Kesempatan terakhir Bai Kunhai untuk melawan telah musnah. Geng Selatan hancur. Dan hitungan mundur menuju kejatuhan keluarga Bai pun telah dimulai. Bai Kunhai menyadari hal ini. Ia tak lagi berpikir untuk kabur. Ia tahu betul betapa hebatnya ilmu silat elang. Menghadapi pemuda itu, harapan tipis pun tak tersisa. Dulu, Bai Kunhai datang dengan penuh keyakinan. Apalagi ketika Rangga dan dua rekannya terkepung, ia merasa akan berhasil membuat comeback besar. Namun Tuhan berkata lain. Seorang pengawal biasa yang bahkan tak sempat ia pandang telah menghancurkan rencana megahnya. Melihat kemampuan elang, ia baru sadar bahwa semua ini adalah jebakan. Ular dibujuk keluar dari lubangnya, lalu semua jurus pamungkasnya langsung dipatahkan. Jika ia tidak nekat melawan, dengan kekuatan tim pembunuh hitam, mungkin masih ada kesempatan. Bahkan jika Hunan gagal, ia bisa melarikan diri ke tempat lain, mengumpulkan kekuatan, dan suatu hari merebut kembali wilayah itu. Namun kini, semua itu hanya bayangan masa lalu. Rangga, lepaskan aku, jika tidak, keluarga Bai tidak akan pernah membiarkanmu pergi hidup-hidup. Suara dingin Bai Kunhai menggelegar dari dalam ruang kantor di lantai atas klub malam itu. Meski dalam posisi terjepit, Bai Kunhai masih berusaha menunjukkan sisa-sisa wibawanya. Ia ingin memainkan kartu truf terakhirnya, meskipun itu masih merupakan rahasia yang belum pasti efeknya. Meski hubungan antara Bai Qi dan dirinya mirip saudara kandung, Bai Kunhai tahu bahwa geng selatan hanyalah kekuatan bawah tanah. Keluarga Bai di ibu kota tidak akan rela melihat martabat keluarga dicoreng oleh orang semacam ini. Sayangnya, Bai Kunhai tak memiliki kontrol penuh atas segala sesuatu saat ini. Jika ia tetap berjuang, mungkin masih ada celah untuk melarikan diri. Kau bicara tentang keluarga Bai di ibu kota. Bai Shuheng? Itulah kata-kata dingin yang keluar dari mulut elang. Sorot matanya menusuk, seolah pisau tajam yang siap menerjang. Itu benar, jawab Bai Kunhai singkat, meski sorot mata elang membuat bulu rompalnya berdiri. Nama Bai Shuheng bukanlah nama biasa. Itu adalah nama yang membayangi seluruh dunia persilatan Nusantara. Dan kini, Bai Kunhai tak punya pilihan selain mengemukakannya Siba ancaman terakhir, sekaligus sebagai isyarat bahaya yang akan datang. Setelah mendapat jawaban pasti dari Bai Kunhai, elang langsung mengalihkan pandangan tajamnya kepada Rangga. Katanya dengan suara rendah namun penuh keyakinan, Rangga, berikan dia kepadaku. Saudara Su mungkin masih membutuhkannya di tempat tertentu. Tidak ada keraguan dalam hati Rangga. Ia mengerti maksud Bagas Ardianta dan tentu saja tidak akan keberatan. Masalah di sini sudah selesai. Bai Kunhai kini hanya menjadi alat untuk urusan yang lebih besar. Tidak masalah, jawab Rangga singkat. Sementara itu, Zhao Hongshan melihat jam tangannya dan berkata, Tuan, waktu hampir menunjukkan waktunya. Jika Anda ingin kembali ke ibu kota malam ini, kita harus segera menuju bandara. Rangga mengangguk pelan. Ia memang harus kembali ke ibu kota pada malam hari itu juga. Suryawan Laksana khawatir akan kondisi Nadine Laksana. Jika ia tidak pulang hari ini, mungkin beberapa hari lagi barulah ia bisa kembali ke sana. Kebetulan, terdapat rombongan pesawat yang akan lepas landas dari Changsha menuju ibu kota sekitar pukul 5 sore. Maka dari itu, Rangga telah meminta Zhao Hongshan untuk memesankan tiket penerbangan lebih awal. Aku pergi dulu, Bagas Ardianta. Aku serahkan semua urusan di sini padamu. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi saja aku, ucap Rangga pada Elang. Dengan bantuan Zhao Hongshan, Bagas Ardianta pasti bisa menyelesaikan segala urusan di sini dengan mudah dan cepat. Apalagi, kemenangan ini telah membuat Elang dihormati bahkan ditakuti oleh para anggota Blood Phoenix Society. Citra tak terkalahkan itu sangat penting bagi masa depannya. Adapun hal-hal lainnya, Rangga telah menjelaskan semuanya secara rinci sebelum datang bersama Elang. Bahkan sebuah kartu ban bernilai 1 miliar rupiah telah ia berikan kepada Bagas Ardianta. Nama Sinzili pun tak lagi menjadi perhatian utama. Rangga tahu, nama adalah sesuatu yang aneh ketika sebuah nama terkenal, orang-orang akan memberinya makna yang luar biasa. Semua urusan ini telah diserahkan sepenuhnya kepada Elang.
Memang sejak awal, Rangga tidak dimaksudkan untuk terlalu terlibat dalam kekuatan bawah tanah. Tugas itu adalah milik Elang. Oke. Hanya satu kata yang keluar dari mulut Bagas Ardianta. Singkat, tapi cukup untuk memberikan keyakinan bahwa ia akan menuntaskan semua pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Tanpa banyak bicara lagi, Rangga mengucapkan selamat tinggal pada Elang. Bersama Zhao Hongshan, ia pun beranjak pergi. Bai Kunhai, secara alami, diserahkan kepada Elang untuk ditangani lebih lanjut. Tidak hanya Bai Kunhai, tetapi Bai Wei juga akan dirangkul oleh pedang itu. Pasalnya, dalam pandangan Adam Sentosa, peran Bai Wei tidak kalah pentingnya dibanding Bai Kunhai. Zhao Hongshan secara pribadi mengantar Rangga ke Bandara Changsha. Sepanjang jalan, keduanya membicarakan banyak hal tentang pembentukan pasukan bawah tanah dengan serius. Kali ini, Zhao Hongshan bertekad untuk mendukung sepenuhnya pembentukan kekuatan bawah tanah yang dikendalikan oleh Rangga. Dalam hal ini, kepentingannya jauh lebih besar daripada Bagas Ardianta, sehingga ia masih merasa harus turun tangan sendiri. Namun bagi Rangga, semua itu bukan urusannya. Ia lebih percaya pada Elang. Jika elit dari kelompok ketiga seperti Bagas Ardianta tidak mampu mengendalikan kekuatan bawah tanah kecil seperti ini, maka itu akan menjadi aib besar bagi seorang Elang, salah satu tokoh terbaik dari kelompok elit ketiga. Setibanya di bandara, Rangga tidak membuang waktu. Ia langsung naik pesawat menuju ibu kota. Sebelum berangkat, ia telah menghubungi Suryawan Laksana. Maka setelah pesawat mendarat, Rangga langsung menuju Villa Suryawan Laksana, bukan kembali ke Villa Zilan. Seperti biasa, Suryawan Laksana menunggu di depan gerbang villa. Begitu Rangga turun dari mobil, ia langsung mendekat dengan ekspresi cemas. "Tuan, akhirnya Anda kembali. Jika Anda tidak segera datang, saya akan pergi ke Changsha mencari Anda sendiri." "Apakah Shishi sudah bangun?" Meskipun Suryawan Laksana belum menyampaikan inti permasalahan, Rangga sudah menebaknya. Ia langsung bertanya dengan tenang. Hanya satu suku kata yang keluar dari mulut Suryawan Laksana. Namun dalam gumaman pendek itu tersirat ribuan makna. Di balik pintu villa itu, sesuatu yang besar sedang menanti Rangga. Suryawan Laksana mengangguk pelan, lalu berkata dengan suara berat, "Shishi bangun siang tadi. Ini adalah pertama kalinya anak ini terluka parah sejak kecil. Bahkan setelah sadar dari koma singkatnya, kondisinya masih tidak stabil. Kini Xiu Qing menemani dia." Ia menghela napas panjang. Napas itu seperti membawa beban berat dari seorang ayah yang tak mampu melihat putrinya menderita. "Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, Ting."